Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Edi dan teman-teman semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai 1,2 defunctionalized compound atau senyawa 1,2 difungsional. Sebelumnya, izinkan kami kelompok 7 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Rima Asyakarima dengan NIM 4311418012. Kemudian ada saya sendiri, Firlani Nazla Aurelia, NIM 4311418021. Dan yang terakhir ada Erika Rian Prestiwi dengan NIM 4311418036. Untuk pokok bahasan pada pagi hari ini, yang pertama adalah aplikasi dari 1,2 defunctionalized compound. Kami mengambil contoh dari jurnal mengenai sintesis propanolol. Kemudian yang kedua ada senyawa yang mengandung gugus alkohol. Dan yang ketiga adalah senyawa karbonil. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan dari kelompok kami. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu aplikasi senyawa 1,2 difunction pada sintesis propanolol. Propanolol sendiri merupakan prototipe rangkaian obat dan paling banyak digunakan berupa beta-adrenoblocker non-selektif. Selain itu, propanolol merupakan depresan jantung yang bekerja berdasarkan sifat mekanik dan elektrofisiologi miokardium, di mana ia dapat memblokir konduktivitas atrioventrikular dan potensi otomatisme nodus sinus serta stimulasi adrenergik yang disebabkan oleh katekolamin. Untuk analisisnya di sini senyawa propanolol terjadi 1,2 diskoneksi menghasilkan suatu sinton ionik dan kationik, di mana di sini untuk sinton ionik berikatan dengan suatu hidrogen dan sinton kationik berikatan dengan suatu unsur halida atau klor. Selanjutnya pada tahap sintesis, pada proses ini yang pertama dengan mereaksikan satu naftanol dengan epiklorohidrin dan menggunakan reagen yang sama dengan adanya basa, lalu menghasilkan senyawa pada 12.1.3 tersebut, yaitu 31-naptiloksi propylenoxide, yang selanjutnya direaksikan dengan isopropilamin yang menghasilkan pembukaan cincin epoksida yang mengarah ke pembukaan propanolol. Pada pokok pembahasan kedua, kita akan membahas mengenai senyawa yang mengandung gugus alkohol. Untuk selanjutnya, pada persamaan tersebut, terdapat senyawa dengan heteroatom pada atom karbon yang berdekatan, di mana yang paling membantu dianggap sebagai turunan alkohol. Dalam persamaan tersebut, terdapat pemutusan hubungan yang menghasilkan sinton, di mana reagennya adalah epoksida. Selanjutnya dapat kita lihat pada senyawa nomor 17, di sini terdapat diskoneksi ester di mana dari atom OC diputus menjadi OH. Untuk selanjutnya kita ketahui bahwa pada peta reaksi terdapat reaksi di mana haloalkana jika direaksikan dengan NaOH itu akan terbentuk alkohol. Nah, di sini dapat kita lihat pada senyawa nomor 18 yang direaksikan dengan NaOH, kemudian terbentuk senyawa tersebut. Pada senyawa tersebut terdapat nukleofil yang dapat didiskoneksi. Di sini kita dapat melihat adanya sinton positif dan sinton negatif, di mana sinton positif akan bereaksi dengan ion negatif dan sinton negatif akan bereaksi dengan ion positif. Nah, kemudian dari situ sinton positif dapat didapatkan dari reagen epoksida yang terdapat pada senyawa nomor 20.
Sebelum melanjutkan pada persamaan tersebut, kita akan membahas sedikit mengenai amina, bahwa amina adalah anggota yang sangat penting dari kelompok ini karena mereka digunakan sebagai bagian penting dari banyak molekul obat yang memiliki keseimbangan yang tepat antara sifat hidrofilik dan hidrofobik untuk membawa molekul obat tersebut ke dalam sel hidup. Kemudian kita lihat pada persamaan tersebut di mana senyawa pada nomor 21 itu mengalami diskoneksi dengan 1,2 dx menjadi R2NH dan epoksida. Di sini 1,2 dx menandakan bahwa letak terjadinya diskoneksi terletak pada bagian yang paling teraktivasi. Selanjutnya kita lihat pada persamaan tersebut, di mana pada senyawa nomor 22 ini terdapat ester, eter, dan amin. Nah, pada senyawa tersebut terdiskoneksi bagian karbonilnya, yang didiskoneksi atom O dan C dan terbentuk 2 sinton. Dalam hal ini CO relatif lebih positif, maka sinton positif yang akan berikatan dengan atom OH, sedangkan atom O relatif sinton negatif yang berikatan dengan H+. Kemudian kita lihat pada senyawa nomor 24 yang didiskoneksi dan terbentuk epoksida dan dietilamin. Nah, kemudian pada senyawa nomor 23 tadi mengalami interkonversi gugus fungsi dari NH2 menjadi NO2 yang kemudian didiskoneksi dengan metode nitrasi. Kemudian diputus antar ikatan O dengan C untuk memutus senyawa eter dan menjadi OH. Selanjutnya pada persamaan tersebut kita lihat bahwa senyawa itu dinitrasi karena COH lebih kuat dari OH dan juga COH sebagai pengarah meta. Kemudian untuk mengaktifkan gugus OH menggunakan basa lalu direaksikan dengan N-propil halida dan terbentuk eter. Selanjutnya COOH dikonversi dengan SOCl menjadi COCl. Hal tersebut juga terdapat pada peta reaksi. Kemudian dapat kita lihat bahwa dietilamin direaksikan dengan epoksida, kemudian terbentuk senyawa pada nomor 24. Selanjutnya pada senyawa 24 tersebut direaksikan dengan senyawa nomor 25 yang dapat dilihat pada bagian atas, kemudian terbentuk senyawa tersebut. Nah, kemudian pada bagian akhir itu terdapat konversi NO2 yang direaksikan dengan H2 dengan katalis palladium dan karbon dan terbentuk NH2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai reaksi diskoneksi pada senyawa beta-kloroamin. Nah, senyawa beta-kloroamin ini memiliki aktivitas fisiologis, terutama aktivitas antitumor. Di mana senyawa 26 ini merupakan salah satu contoh dari senyawa beta-kloroamin. Nah, untuk analisisnya, terjadi diskoneksi pada C dan Cl. Nah, Cl-nya ini akan lepas dan digantikan oleh OH, membentuk senyawa 27. Kemudian senyawa 27 ini akan dilakukan diskoneksi 1,2 dx pada C dengan N. Karena N lebih negatif daripada C, sehingga yang bawah ini akan membentuk suatu sinton negatif dan yang atas sinton positif. Nah, N ini akan berikatan dengan H+, sehingga membentuk NH, sedangkan yang atas ini dia akan membentuk suatu epoksida. Untuk analisis lebih lanjut, pada senyawa 28 ini, senyawa 28 merupakan suatu amina dan juga ester. Nah, diskoneksinya terjadi pada CO esternya ini. C lebih positif daripada O, sehingga CO-nya ini akan berikatan dengan OH- membentuk COOH. Sedangkan O yang negatif tadi akan berikatan dengan H+ membentuk OH. Nah, senyawa ini kemudian akan didiskoneksi lagi dengan 1,2 dx pada C dengan N. Nah, yang sinton negatif ini dia akan berikatan dengan H+ membentuk NH2. Sedangkan yang ini akan membentuk suatu epoksida.
Nah, tahap analisisnya hanya berlangsung sampai terbentuk asam antranilat karena asam antranilat telah tersedia, sehingga tidak perlu dilakukan diskoneksi lebih lanjut. Untuk sintesisnya menggunakan asam antranilat. Asam antranilat ini merupakan suatu asam amino benzoat. Molekulnya terdiri dari cincin benzen yang tersubstitusi secara orto dengan asam karboksilat dan juga amina. Karena dia mengandung gugus fungsional asam dan basa, makanya bersifat amfoter. Bentuknya serbuk berwarna putih hingga kuning pucat, tidak berbau, dan rasanya manis. Ketika asam antranilat ini direaksikan dengan epoksida berlebih, dia akan secara langsung membentuk senyawa 27. Hal inilah yang disebut mengapa sintesisnya lebih mudah daripada yang diharapkan. Kemudian senyawa 27 ini akan bereaksi dengan POCl3. Nah, POCl3 ini fungsinya untuk menggantikan OH dengan Cl, sehingga terbentuk target molekul atau senyawa 26 ini. Selanjutnya adalah sintesis fenol dengan epoksida tidak simetris. Untuk analisisnya, senyawa 29 ini dilakukan diskoneksi 1,2 dx pada C dengan O. O lebih negatif daripada C, sehingga yang sini sinton negatif dan yang ini sinton positif. Nah, yang sinton negatif akan berikatan dengan H+ membentuk OH, sedangkan yang ini akan beresonansi membentuk penil epoksida. Nah, sintesisnya dengan fenol. Fenol ini merupakan suatu alkohol turunan dari isopren atau isoterpen. Sedangkan penil epoksida ini dikatakan tidak simetris karena penilnya hanya pada salah satu C. Untuk sintesisnya ini, fenol direaksikan dengan NaH dan juga fenil epoksida membentuk target molekul atau senyawa 29 ini. Untuk pokok pembahasan yang ketiga yaitu senyawa karbonil. Senyawa karbonil sendiri merupakan senyawa yang memiliki tingkat oksidasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan alkohol. Pada diskoneksi senyawa 31 ini, di mana di sini terdapat gugus karbonil dan terjadi 1-2 diskoneksi, menghasilkan nukleofilik yang bermuatan negatif dan sinton kationik, di mana sinton kationik ini distabilkan oleh suatu unsur halida. Misalnya yaitu pada senyawa herbisida 24D, yang merupakan salah satu pestisida yang banyak digunakan, di mana mempunyai diskoneksi yang jelas, dan dengan pendekatan ini, bahan awalnya yaitu berupa senyawa fenol. Untuk analisisnya, di sini terdapat senyawa herbisida 24D dan terdapat suatu gugus karbonil di mana terjadi 1-2 diskoneksi menghasilkan sinton ionik dan sinton kationik, di mana sinton kationik di sini berikatan dengan unsur halida klor dan sinton ionik berikatan dengan hidrogen. Kemudian terjadi klorinasi menghasilkan suatu senyawa fenol. Untuk sintesisnya, suatu senyawa fenol diklorinasi menghasilkan 2,4-diklorofenol, kemudian ditambahkan dengan basa NaOH untuk membentuk anion fenol, kemudian disubstitusi dengan ClCH2CO2H menghasilkan suatu target molekul
pada senyawa 33 atau senyawa herbisida 24D. Nah, untuk selanjutnya yaitu senyawa alfa halokarbonil atau senyawa 34 ini. Reaksi ini itu dilakukan dengan cara yang sederhana dan merupakan cara membuat kristal dari larutan asam karboksilat untuk pemurnian, identifikasi, dan perlindungan. Di mana untuk analisisnya di sini terjadi 1-2 diskoneksi, kemudian menghasilkan sinton kationik dan ionik. Sinton kationik di sini berikatan dengan unsur halida Br. Untuk sintesnya sendiri, senyawa 35 ini bereaksi dengan RCO2H menghasilkan suatu target molekul pada senyawa 34 ini, atau senyawa alfa halokarbonil. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan bisa mengisi melalui forum diskusi yang ada di Elena. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.